Halo teman-teman, saudara-saudari kelas automation. Kita akan lanjut lagi bahasan selanjutnya itu adalah input, teman-teman. Mungkin kalau sebelumnya kita tahu kita bisa memberikan output ke terminal atau ke kita sebagai user dari codingan yang kita buat, yaitu menggunakan print. Ya kan, kalau pakai print, terus print yang di print ini adalah kayak gini ya, string ya, halo abangku gitu ya. Terus kita langsung running dan input. Nah, jadi kayak gini kan, dia memberikan output ke kita. Nah, bagaimana kalau kita mau melakukan kebalikannya gitu ya? Kita akan memberikan input, di mana input itu kita bisa taruh di dalam sebuah variabel yang mana bisa dilanjutkan untuk melakukan operasi logika, matematika, dan lain-lainnya di program kita. Caranya gini teman-teman. Kita bisa pakai, nah sintaksnya itu adalah input. Tapi, namanya input gini ya, input, seperti ini. Tapi sintaks tersebut harus kita assign atau kita masukkan ke dalam sebuah variabel dulu, gitu ya. Misalnya di sini variabelnya kita punya apa ya, var aja. Var aja di mana varnya itu adalah input. Input seperti ini. Nah, sebenarnya gini aja udah cukup teman-teman. Var input gitu ya. Nantinya kita print lagi si var-nya, misal kayak gitu. Ya, yang ini abangku kita matiin dulu, terus kita lakukan atau kita running si filenya. Nah, maka teman-teman bisa dilihat di sini, ini kedip-kedip dan warnanya putih ya, kotak gitu ya. Kalau prompt biasa kan dia nggak kayak gini ya. Biasanya kalau prompt biasa itu ya ada ininya ya, ada directory di mana terus kotak seperti ini. Nah, kalau misalnya kita running, nah dia ada di bawah kayak gini. Nah, ini tuh bisa kita kasih input teman-teman. Kita kasih komen. Misalnya tata 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 itu kan. Misalnya ini bisa kita ketik-ketik. Kalau yang itu kan nggak bisa diketik ya. Coba kita misalnya ketik ini Muno gitu. Atau kelas automation. Ya, terus di enter. Nah, dia akan melakukan output yang sama kayak gitu. Jadi input itu input ke terminal, nanti hasil inputannya bisa diolah lalu dikasih output. Mungkin kalau kayak gini dia belum kelihatan ya, belum kurang bagus gitu ya. Misalnya sini kita ganti di sini namanya nama gitu ya. Nama. Terus sini printnya kita ganti misalnya nama eh nama saya gitu ya. Terus sini spasi kita tambahin lagi plus si nama. Tuh ya. Inputannya biar lebih keren di sini. Kita tambahin masukkan ini ya titik dua kasih spasi. Nah, nantinya kayak gimana nih Bang? Kakrio kayak gini nih. Jadi kalian kita bisa interaktif tuh. Masukkan nama Uno gitu ya. Nanti dia bakal ngapain apa? Berarti nama saya plus nama itu. Nama yang dimasukin itu kan si Uno ini. Pas kita enter, gitu pakai input. Nah, tapi semua inputan yang masuk ke dalam variabel nama ini nilainya akan semuanya jadi string, teman-teman. Misalnya kita ganti ya, kita bikin ada operasi matematikanya di dalam. Misal kita bikin sini misalnya nilai gitu ya. Nilai sama dengan input masukkan angka gitu ya. Masukkan angka. Terus misalnya kita tambahin jumlah gitu ya. Kalau misalnya ini nilai satu ya. Nilai satu terus kita bikin nilai 2 masukkan angka juga, terus jumlah sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2, terus kita kasih output print ke publication print jumlah titik 2 gini ya, kita tambahin sih plus jumlah. Nah, misalnya kita running seperti ini. Semua inputan itu akan berupa string, teman-teman. Misalnya kita masukin angka 10 gitu ya. Terus masukkan angka yang kedua misalnya 20.
karena semua inputannya yang jadi nilai 1 dan nilai 2 itu adalah string, maka kita sudah bakal ketahui jumlahnya itu bukan 30, tapi 10, 20, 10. Oh, sorry. Ini kenapa nilai 1 dua-duanya? Bentar ya. Salah nih. Kita ada 10, ini 20. Oke. Terus kita enter. Bukan 30 nilai. Maka jadi 10, 20. Di concat. Cuma ditempel doang. Gitu ya. Maka dari itu kita butuh apa? Biasanya kita butuh casting dulu nilainya. Ini jadi, misalnya kita ubah jadi integer dulu. Semua inputannya ini jadi int. Sini jadi int. Biar apa? Biar matematikanya benar. Oke. Masukin. 10, 20. Oh, di sini ada masalah ya. Ini pas di print ini harus diubah lagi nih teman-teman ke string lagi supaya apa? Supaya jumlahnya bisa dicetak. 10, 20, maka 30. Kayak gitu ya. Jadi harus diintegerin lagi, terus diubah lagi ke string. Gitu. Ya, ini untuk inputan. Selanjutnya kita akan coba gimana supaya inputan dan nantinya ini si printnya ini jadi nilainya itu bisa langsung jadi string otomatis. Gimana caranya? Kita bisa lanjut ke video berikutnya.